Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Salatu wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati penceramah yang telah kita undang pada kesempatan siang ini, Bapak Profesor Dr. Zainal Arifin LCMA, yang nantinya kita harapkan menyampaikan paparan materi tentang Ramadan Syahrul Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Kemudian yang kami hormati seluruh hadirin hadirat jamaah salat zuhur Universitas Masjid Taqwa Universitas Medan Area. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita berkesempatan berhadir melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk menggapai keberkahan acara ini, mari sama untuk memulai acara ini kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mintakan bersama kepada Al-Ustaz Profesor Dr. Zainal Arifin LCMA untuk menyampaikan materi kepada kita nantinya untuk sama menyimak, dan di akhir sesi nanti akan ada kesempatan untuk bertanya dan akan ada gift hadiah yang sudah disiapkan oleh Profesor Zainal Arifin LCMA untuk 2 orang petanya, 1 laki-laki dan 1 orang perempuan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih sehat, masih kuat, karena Allah menguatkan iman kita sehingga menikmati Ramadan, bulan puasa, bulan Al-Quran. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana mengisi Ramadan dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih kepada yayasan yang telah memfasilitasi kita untuk tadarus Al-Quran lewat pemahaman tadabbur Al-Quran yang kita lakukan setiap zuhur kecuali hari-hari tertentu di bulan suci Ramadan di universitas yang penuh dengan keberkatan ini. Hari ini saya akan membawa Ramadan bulan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Nabi mulia karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Bulan Ramadan bulan mulia karena ada Al-Quran di dalamnya. Lailatul Qadar mulia karena pada malam itu pertama kali Al-Quran turun. Malaikat Jibril mulia karena dia membawa Al-Quranul Karim. Artinya siapapun yang terlibat dalam Al-Quran dia mulia. Ramadannya pun mulia karena Al-Quran. Hari ini kita akan membahas 5 nilai penting tentang memahami Al-Quran.
Inspirasi dari surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita mulakan dari ayat pertama, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ada 5 nilai penting kenapa Al-Quran dimuliakan dan memuliakan, dan bagaimana memahami Al-Quran dengan 5 nilai penting ini. Yang pertama, unzila fihi, bulan Ramadan, bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Turun itu adalah merendahkan, tapi ini turun dari Allah ke Lauhim Mahfuz, dari Lauhim Mahfuz ke Sama'id Dunya, dari Sama'id Dunya kepada Nabi Muhammad. Ini bukan untuk menghinakan Nabi Muhammad dan umat manusia, tapi memuliakan. Semulia apa Bapak Ibu dan saya bersama dengan Al-Quran? Ada 4 kemuliaan yang kita temukan dalam surat Al-Qadar. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malamnya mulia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian semulia apa orang yang berinteraksi dengan Al-Quran? Maka jawab Allah, ada 4 kemuliaan. Pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bersama dengan Al-Quran mulianya 1000 bulan. Sekian 70 atau 80 sekian tahun. Kita terkadang jadi pejabat mulia, turun dari jabatan, dilirik pun tidak, ditelepon tak diangkat karena sudah turun. Apalagi berkasus dalam jabatannya, dihina orang. Tapi dengan Al-Quran kita mulia, dan mulianya permanen, karena Allah yang memuliakan kita. Diilustrasikan, sekali baca Al-Quran di bulan suci Ramadan atau bukan di bulan suci Ramadan, di malam hari ataupun di siang hari, di sore hari ataupun di pagi hari, sekali baca pahalanya 1000 bulan. Surah Al-Qadar mengatakan itu. Yang kedua, semulia apa Bapak Ibu dengan Al-Quran? Didukung oleh malaikat, seperti kata Pak Asrat, Dr. Asrat tadi. Ada malaikat, yatahafathumul malaika, dilindungi oleh malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh. Yang jaga kita bukan satpam, yang jaga kita malaikat. Di depan dan di belakang, yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfihi. Ini kemuliaan kedua. Orang kalau misalnya kita pergi, ada yang jaga kita di depan, acara pernikahan pakai patwal atau pengawal khusus, itu hebat, meriah. Yang mengawal kita nggak tanggung-tanggung, malaikat loh. Tercegah kita dari musibah, dilindungi Allah dan dilindungi malaikat. Yang ketiga, biizni rabbihim min kulli amr. Mulia kita karena Allah ridho. Kita datang bertamu, tuan rumah tak ridho, agak kurang enak. Mukanya masam walaupun makanannya enak, jadi hambar. Bagaimana pula kita tinggal di bumi Allah, Allah tak izin kita karena tak ikut aturan main. Supaya Allah izin baca aturan main, bagaimana tinggal di bumi Allah, bagaimana mengkonsumsi makanan, minuman, udara yang diberikan Allah, supaya kita diizini olehnya, diridhoinya. Ramadan bulan mengharapkan ridho dan surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Membaca Al-Quran menghadirkan kemuliaan karena Allah ridho. Dan yang keempat, damai.
salamun hiya hatta matla'il fajar. Damai di dunia, damai di kuburan, damai di akhirat. Saya rasa tidak ada kedamaian melebihi kita dekat dengan Allah, dilindungi oleh para malaikat, dan kita mendapatkan pahala yang luar biasa sehingga hidup kita bahagia. Karena kita mendapatkan yang lebih dari siapapun dapatkan di dunia ini. Harta sementara, tak dibawa sampai kuburan, tapi ridho Allah berlaku selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ta'riful Quran. Apa sih Al-Quran itu? Kenapa dia begitu hebatnya? Karena dia adalah kalamullah, firman Allah, al-mu'jiz. Bapak Ibu, Taurat, kitab suci umat Yahudi yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam pada masanya. Tapi Taurat bukan mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkat dan berbagai mukjizat lainnya. Injil bukan mukjizat Nabi Isa. Dia adalah kitab suci yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Mukjizatnya menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sudah mati, menghidupkan berkat izin Allah. Al-Quran satu-satunya kitab suci plus mukjizat sampai akhir hayat. Yang kita baca bukan buku biasa loh. Yang kita sampaikan ini adalah firman Allah yang mukjiz. Kita turunkan kepada hati kita hari ini. Al-Quran itu turun di hati karena kita pahami, sehingga kita bisa mengamalkannya. Dan diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril untuk disampaikan pada sahabat. Semua sahabat yang hadir mendengar, mencoba untuk mencatat dan mengingatnya. Turun kepada tabi'in, al-manqul bit-tawatur, tabi'in sampai ke generasi kita. Salah baca orang tahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita sebutkan asyukru lillahi rabbil alamin, orang bilang salah. Walaupun alhamdu maknanya asyukru. Kenapa? Karena begitulah Al-Quran turun lafzon wa makna. Al-muta'abbid bitilawati. Megangnya saja berpahala loh. Bacanya berpahala walaupun tak paham. Tapi Al-Quran adalah kitab suci untuk dipahami, bukan sekedar dibaca tanpa pemahaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada surat Al-Baqarah yang kita bahas di awal. Jika Al-Quran itu bulat 100%, apa sih isi Al-Quran yang 100% itu? Ringkasannya, abstraksinya dapat kita lihat dari surat Al-Baqarah ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Isi Al-Quran itu ada 3. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu adalah hidayah, pedoman, panduan, petunjuk bagi seluruh manusia, mukmin ataupun kafir. Orang kafir baca Quran bisa masuk Islam. Dan ada orang bertambah kuat imannya, mu'allafnya menjadi mukmin sejati karena baca terjemahan Al-Quran. Jadi kalau kita berdakwah di Amerika, di Australia, di Eropa, yang diberi itu bukan Quran Arab, terjemahan Al-Quran, tak ada Arabnya terjemahannya. Sedihnya terkadang orang itu pernah khatam dan paham Al-Quran walaupun sepintas dia baca 30 juz. Kita yang sejak lahir sudah Islam, boleh jadi seumur-umur tak pernah baca terjemahan Al-Quran dan tak paham apa isi Al-Quran itu, tapi kita hafal ayatnya. Allah sindir kita, kamasalil himari yahmilu asfaro. Jangan sampai kita seperti keledai kesana sini bawa kitab suci, tapi tak tahu apa pesan dari kitab suci itu, karena kita tak paham.
Maka Al-Quran itu dipahami karena isinya petunjuk. Bagaimana memahami petunjuk Al-Quran itu? Maka dominan perut besarnya dari Al-Quran itu bayyinatin minal huda, penjelasan. Bagaimana menjelasi petunjuk itu? Dalam bentuk kisah dan cerita. Bapak Ibu, 2/3 Al-Quran isinya cerita. Kisos, cerita, ahsanal qasas, cerita-cerita terbaik. Sama ada mereka yang sukses dalam sejarah hidupnya tertuang dalam Al-Quran, seperti kisah para rasul atau Luqman, Ashabul Kahfi, atau juga kita mendengar kisah mereka yang gagal seperti surat Al-Lahab, Abu Lahab, atau juga ada Fir'aun, ada Haman dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Bayyinatin minal huda. Jadi memahami Al-Quran itu mudah karena apa? 2/3 isi Al-Quran itu cerita. Dan ini cerita mengantarkan kepada petunjuk. Dan bentuk petunjuk itu clear, jelas. Al-Furqan. Ibu bapak ujung dari petunjuk. Ini surga, lalui jalan lurus. Ini neraka, jangan ikuti jalannya meliuk-liuk. Ini halal, ambil. Ini haram, tinggalkan. Furqan. Al-Quran jelas. Bayyin, jelas. Bayyinat, penjelasannya mudah. Maka memahami Al-Quran itu tak sulit. Kenapa tak sulit? Karena Allah yang memberikan alasan dia mudah. Cerita loh. Anak-anak suka cerita. Mama-mama suka cerita. Bapak-bapak juga suka cerita. Gak ada yang namanya manusia tak suka cerita. Maka Islam, Al-Quran hadir dalam bentuk cerita. Al-Baqarah cerita sapi, Ali Imran cerita keluarga Pak Imran, An-Nisa cerita tentang wanita, kemudian Al-Maidah cerita meja makan penuh dengan hidangan, Al-An'am cerita hewan ternak, Al-Anfal cerita, Al-A'raf cerita bagaimana manusia berada pada posisi antara surga dan neraka sebelum akhirnya masuk surga. Al-Anfal cerita tentang perang, tentang harta rampasan perang. At-Taubah dan seterusnya. Yunus cerita, Ar-Ra'd cerita, Yusuf cerita Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Dan ini bukan sekedar enak didengar, tapi juga enak diamalkan. Yang ketiga, tujuan Al-Quran diturunkan untuk mudah dan memudahkan jalan hidup Bapak Ibu dan saya. Masih di ayat yang sama, 185 dari surat Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan rukhsah dalam puasa dan dengan Al-Quran diturunkan dalam kehidupan, endingnya sama. Allah ingin kemudahan. Kalau musafir sakit boleh berbuka, ganti di hari lain. Begitulah kemudahan Al-Quran. Izal dokon ittasa'at. Kalaulah urusan itu menyempit, membuat kita susah, maka dia akan ada kelonggaran. Kaidah usul fikih mengatakan itu. Yuridullahu bikumul yusra. Dan luar biasanya, siapapun yang terlibat dalam Al-Quran, hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu clear. Saya mengalaminya. Dan Bapak Ibu yang dekat dengan Al-Quran pasti mengalami kemudahan hidup. Ada masalah pasti, tapi luar biasanya Al-Quran yang kita baca membuat hati kita lapang. Sumber masalah pertama karena iman kita jauh dari Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, hati kita beriman kepada Allah, lapang dada kita, semua masalah selesai. Jadi masalah itu bagaikan garam dan hati kita bagaikan wadahnya. Kalau kita punya wadah sebesar cangkir, masukkan air kemudian masukkan garam, aduk, maka airnya akan asin.
Karena iman kita jauh dari Allah, wadah kita sempit. Tapi kalau iman kita, wadah kita sebesar kolam, tempat wudhu 2 kulah, dicampurkan garam 1 bungkus, sekalipun aduk air 2 kulah itu kita minum, gak terasa itu asin. Jadi kenapa hidup kita dimudahkan Allah berkat Al-Quran? Karena kita berwawasan luas. Ada surga yang kita capai sehingga kita bisa bersabar-sabar. Haus sekarang ya kan, tapi Ustadz Jenal nggak boleh minum. Kenapa? Karena dia tahu ada surga sebagai ganti haus-haus kita di siang bolong yang dingin, enak di masjid ini. Wala yuridu bikumul usra. Tak ada sedikit pun niat Allah menurunkan Al-Quran biar Bapak, Ibu dan saya hidup dalam kesusahan. Tidak. Allah anjurkan kita nikah, punya istri, punya anak, punya suami, beban. Tapi yakinlah di balik beban berumah tangga ada sakinah, mawaddah, warahmah. Sementara perselingkuhan, perzinahan enak, enaknya seketika, musibah malapetakannya sepanjang umur. Al-Quran menghadirkan kemudahan dalam hidup, dan Al-Quran itu sendiri mudah. Maka kita melirik di ayat yang lain, surat Al-Qamar 17, 22, 32, 40. 4 kali Allah menyebutkan dengan redaksi yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh benar-benar kami telah menjadikan Al-Quran itu mudah. Mudah, mudah, dan mudah. 4 kali Allah katakan mudah. Kita bilang Al-Quran payah, ini payahnya kita lah. Payah aku baca Quran, belajarlah. Payah aku memahami Quran, baca terjemahannya. Payah aku mengamalkan Quran, coba amalkan dan nikmati indahnya Al-Quran. Fahal mim muddakir. Tinggal kita mau ambil bagian atau tidak. Allah yang menjamin Al-Quran mudah didengar, mudah dibaca, mudah dipahami, mudah dihafal, mudah diamalkan. Ya, kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sebelumnya tafsir inspirasi yang saya gagas itu adalah bagian dari tafsir muyassar, tafsir mudah, mengilham muslim untuk penuh semangat, penuh motivasi. Karena 2/3 Al-Quran itu cerita, bagaimana kita mengambil inspirasi dari setiap cerita. Itulah dia pesan dari tafsir inspirasi yang diperkuat dengan judul 1000 judul dan ada 6000 subjudul. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yang keempat dari nilai penting kenapa kita mudah memahami Al-Quran, karena kalau kita berhasil mendapatkan hidayah Allah melalui Al-Quran, maka itu karena Allah. Maka agungkan Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Akhir Ramadan dapat hidayah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bukan sekedar lantunan takbir di awal Idul Fitri, tapi karena kita tahu dapat hidayah ini karena Allah. Pertama dan utama karena Allah Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Besar. Yang kedua, terima kasihlah kepada para guru yang mengajarkan kepada kita ilmu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bapak, Ibu yang belajar Al-Quran baik. Saya yang mengajarkan Al-Quran hari ini juga baik. Gak ada yang lebih baik di antara kita berdua. Kita berdua sama posisinya, sama-sama baik. Seperti kata Pak Hasrat tadi, kalau pulang semua jemaah, saya keluar-keluar sendiri nggak enak juga, ya kan? Maka keberadaan ibu bapak itu memotivasi ustadznya, sama-sama dapat pahala dan sama-sama dimuliakan Allah, sama-sama jadi makhluk terbaik di dunia. Siapa makhluk terbaik di dunia?
orang yang cinta Al-Quran. Sama ada dia belajar atau dia mengajar, sama ada dia mendengar atau dia mengamalkan. Siapapun yang terlibat dengan Al-Quran mulia, the best, terbaik di dunia, terbaik di akhirat. Maka kalau kita dapat hidayah Al-Quran, muliakan Allah, takbir, agungkan Allah. Terakhir di 30 menit, masih 22, tinggal 8 menit. Terakhir kita katakan wala'allakum tashkurun. Surat Al-Baqarah ayat 185 ini ditutup agar kalian pandai-pandai berterima kasih, pandai-pandai bersyukur. Ending dari memahami Al-Quran, pandai-pandailah bersyukur. Bersyukur pertama dan utama kepada Allah. Banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah, La ilaha illallah. Karena apapun pencapaian kita dari Dianya semua, gak ada apa-apanya kita. Maka bagaimana wala'allakum tashkurun? Ayo kita lakukan gerakan cinta Al-Quran. Ajak anak-anak untuk tadarus Al-Quran. Bapak ibu duduk sama-sama mendengarkan anak-anak membaca Al-Quran. Kalau bisa membaca juga terjemahan Al-Quran. Ayahnya menyampaikan apa pesan di balik ayat tersebut. Mamanya juga mengambil kesimpulan apa pesan dari ayat tersebut. Sehingga tidak saja dia hafal surat-surat pendek, surat Al-Ikhlas, surat Al-Masad, surat Al-Falaq, surat An-Nas, tapi dia minimal tahu apa cerita surat-surat pendek itu, apa isi dari surat An-Nasr, bagaimana terjemahannya, apa pesan moralnya. Ini adalah syukur yang kita ajar kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Rupanya ketika kita ajar anak kita, kita tambah pintar loh. Kita ajar murid kita, guru tambah pintar loh. Harta kalau diberi berkurang, ilmu kalau disampaikan bertambah. Maka wala'allakum tashkurun, ada dua kegiatan, kaji dan hafal. Ayo kita kaji Al-Quran, atau kita wakaf Al-Quran. Masjid ini banyak Al-Qurannya, atau mungkin kurang Al-Qurannya, kita bagi. Atau kalau sudah banyak kita bagi ke rumah tahfidz kepada siapapun, atau Quran terjemahan Al-Quran tanpa ada bahasa Arabnya, supaya orang non muslim bisa baca terjemahan Al-Quran dan tertarik masuk Islam. Inilah dia 5 poin penting. Dan kita menemukan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Di Kairo sana ada orang mahasiswa, kawan-kawan itu buta, atau saking kan payahnya begini dia baca Quran. Masih mau baca Quran loh, begini padahal baca Quran. Lihat buku bukan begini lagi, udah begini ha. Rapat mata dengan tulisan. Masih baca Quran. Awak yang normal payah kali baca Quran. Ini koreksian untuk saya lah, dan koreksian untuk kita semua. Terakhir, kesimpulan 5 core value Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mulia dan memuliakan, diturunkan untuk diangkat, bagaikan ember diturunkan ke sumur untuk memberi air kehidupan. Air Al-Quranul Karim yang menghilangkan dahaga dari hausnya rohani kita. Yang kedua, Al-Quran fokus pada 3, hidayah, kisah-kisah yang menjelaskan hidayah itu, dan pembeda Al-Furqan. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dengan semangat mudah dan memudahkan. Dan keempat, kalau berhasil agungkan Allah, walitukabbirullah. Yang kelima, bersyukur dengan cara berbagi ilmu atau wakaf Al-Quranul Karim. Maka kita akan bertambah pahala, bertambah dekat dengan Allah. Ini yang bisa kita sampaikan. Ada 2 penanya, satu dari laki-laki, satu dari perempuan, dan ada buku Pak Edi Rahmayadi, Sumut Bermartabat dan Pesan Inspirasi. Di
ditulis oleh Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria. Isinya tentang Al-Quran yang dibahas melalui pendekatan tafsir inspirasi. Silahkan. Alhamdulillah telah luas dan lugas pemaparan yang disampaikan oleh penceramah kita Bapak Profesor Dr. Zainal Arifin. Selanjutnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita buka sesi bertanya untuk 2 orang penanya, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dari laki-laki? Perempuan, ada? Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustadz, saya Nurdila Nasution, mahasiswi Fakultas Agama Islam. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana jika di zaman sekarang Ustadz, Al-Quran itu bukan hanya saja dijadikan pedoman atau panduan, tapi dijadikan mata pencaharian, bahkan dijadikan bahan pokok untuk mencari uang. Yang pertama Ustadz. Yang kedua, bagaimana Ustadz jika seseorang menjadikan Al-Quran itu hanya untuk ini untuk kenikmatan kehidupanku gitu, enggak untuk diapa-apain gitu. Fokus untuk Al-Quran, kuniatkan, kupelajarkan, kuhafalkan karena Allah ya Allah gitu, enggak mau untuk diapa-apain. Salahkah Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Al-Quran sebagai mata pencaharian, bagaimana ini Pak Ustadz? Kalau kita memahami ayat yang kita pahami di sini, yuridullahu bikumul yusra. Lihat, Al-Quran memudahkan hidup kita. Gak akan ada pengangguran berkat Al-Quran yang memotivasi kita bekerja. Sama ada bekerja terkait dengan Al-Quran karena kita memang sudah hafal, akhirnya menjadi guru tahfizul Quran, atau kita sudah memahami Al-Quran, akhirnya kita mencerdaskan manusia dengan Al-Quran, atau pesan-pesan inspirasi yang ada di dalam Al-Quran, sehingga akhirnya kita menekuni ilmu-ilmu yang ada di dunia ini bersumber dari Al-Quran. Semuanya itu kemudahan yang diberikan Allah. Nikmati itu kalau kita mendapatkan rezeki dari interaksi kita dengan Al-Quran. Inilah kemudahan yang Allah berikan berkat Al-Quran. Jadi mercusuarnya, poros awalnya itu Al-Quran memberi kemudahan. Ilmu dunia sumbernya dari Al-Quran, ilmu akhirat sumbernya juga dari Al-Quran, ilmu agama sumbernya dari Al-Quran, ilmu akhirat sumbernya juga dari Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan sekedar kitab jampi-jampi yang sekedar dibacakan dan selesai sampai titik dibacakan, tidak. Tapi Al-Quran melahirkan generasi tangguh yang produktif, inovatif, kreatif. Dari kreatif, inovatif ini lahirlah rezeki. Dan rezeki itu pastinya halal. Inilah dia kemudahan Al-Quran. Yassarna, kami memudahkan. Jadi dia mudah, Al-Quran itu mudah, dan siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, hidupnya dimudahkan Allah, rezekinya dimudahkan Allah, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Kerja kita pertama dan utama lillahi ta'ala. Ngapal Quran karena Allah, baca Quran karena Allah, memahami Al-Quran karena Allah. Rupanya dapat bantuan karena melaksanakan, mengajar ilmu-ilmu Al-Quran halalan thayyibah. Walaupun ada ulama yang memakruhkannya, tetapi banyak juga ulama yang membolehkannya. Dan di dunia yang serba profesional, ayat ini bisa sebagai landasan bekerja karena Al-Quran,
atau akibat perintah Al-Quran melahirkan kemudahan, diantaranya rezeki materi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Bagaimana Al-Quran kita niatkan hanya untuk kenikmatan hidup pribadi kita, Ustaz? Iya, Al-Quran yang menikmati hidup kita secara pribadi, kita menikmati Al-Quran secara pribadi. Kalau kita sudah nikmat, secara tidak langsung kita sedang melakukan dakwah bilhal. Generasi Al-Quran itu adalah sampel bisu bagi dunia. Kawan nih baca Quran, tenang kali hidupnya. Padahal kita nggak ada apa-apa loh. Itu sudah dakwah. Dakwah yang begini lebih ngefek daripada dakwah ceramah kayak Ustadz Jainal terkadang. Ya kan? Jadi untuk pribadi saja, orang yang baca Quran untuk pribadinya saja itu sudah memberi dakwah sangat positif bagi masyarakat sekitar. Musibah tercegah karena kita berzikir. Di antara makna berzikir membaca Al-Quran. Jadi tidak ada namanya saya baca Quran untuk kepentingan pribadi. Walaupun pertama kepentingan pribadi, tapi sebenarnya kita menjaga lingkungan dari murka Allah, menghadirkan malaikat di rumah kita. Ada 5 orang di rumah itu. 1 orang saja baca Quran, rumah ini sudah ada aura positifnya. Apalagi 5-5-nya baca Quran. Untuk kepentingan pribadi mengefek bagi masyarakat, efeknya bagi Indonesia, efeknya bagi Sumatera Utara dan Medan. Karena boleh jadi ada musibah turun, tapi karena kita baca Quran tercegah. Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Quran diturunkan kepada gunung, gunung takut, taat, patuh pada Allah. Jadi kenapa tak jadi gempa sinabung? Boleh jadi karena Bapak Ibu baca Quran. Walaupun pertama dan utamanya untuk diri sendiri, tapi rupanya menjaga NKRI dari kehancuran dan kepunahan. Alhamdulillah, inilah berkah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan dunia dari malapetaka. Wallahu a'lam. Terima kasih jawabannya. Mungkin 1 orang penanya, kalau masih ada. Tidak ada lagi ya. Barusan yang bertanya mahasiswi Fakultas Agama Islam Nurdila Nasution, beliau hafizah. Insyaallah. Jadi yang kedua ini untuk moderator kita lah bukunya ya. Alhamdulillah rezeki. Mungkin itu saja. Tutup doa. Kita mintakan pada Ustadz untuk menutupnya dengan doa. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul Quran, sebagaimana sabda Rasulullah, bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan mendatangimu sebagai syafaat bagi para pembacanya. Terima kasih kepada Profesor Dr. Zainul Arifin, kepada seluruh hadirin hadirat jemaah salat zuhur Masjid Taqwa Universitas Medan Area. Akhirul kalam, billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.